Selamat pagi semuanya buat mahasiswa baru program studi teknologi komputer. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Prodi Teknologi Komputer. Perkenalkan, saya nama Adi Kusjani, Ketua Program Studi Teknologi Komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang program studi teknologi komputer yang sebelumnya bernama teknik komputer. Ya. Nah, di awal perlu saya sampaikan bahwa program studi teknologi komputer ini telah terakreditasi B oleh BAN PT nomor 2205 tahun 2020. Nah, ini SK ini belum lama, jadi di awal tahun 2020, dan perlu Anda ketahui nanti kalau kalian lulus dari teknologi komputer, prodi teknologi komputer, akan mendapatkan gelar AMD Kom, ahli madya komputer. Berikutnya akan saya sampaikan visi program studi. Jadi program studi teknologi komputer ini memiliki visi menjadi program studi yang unggul dan kompeten di tingkat nasional dalam bidang Internet of Things yang bersifat adaptif, berwawasan global, dan berlandaskan nilai-nilai luhur budaya bangsa pada dunia pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat di tahun 2024. Nah, terkait visi ini, ya, dalam hal ini di bidang IoT, ya, IoT sendiri itu merupakan konsep di mana objek tertentu memiliki kemampuan untuk transfer data lewat jaringan tanpa kemudian memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Nah, kemudian dari visi ini akan dituangkan dalam misi, yang mana misinya ada 3 di sini, menyelenggarakan pendidikan ahli madya yang kompeten dalam bidang jaringan komputer, Internet of Things, dan aplikasi mobile. Kemudian juga menyelenggarakan penelitian dan pengembangan di bidang jaringan komputer, Internet of Things, dan aplikasi mobile untuk menghasilkan suatu produk dan pengetahuan. Misi yang ketiga, menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tentunya di bidang jaringan komputer, Internet of Things, dan aplikasi mobile. Nah, untuk tujuannya, prodi teknologi komputer, yang pertama, tentunya tujuan dari prodi ini adalah menghasilkan lulusan yang kompeten dalam bidang jaringan komputer, kemudian Internet of Things, dan aplikasi mobile. Kedua, menghasilkan karya ilmiah dalam bidang jaringan komputer, Internet of Things, dan aplikasi mobile yang tanggap terhadap tuntutan akademik dan profesi. Yang ketiga, menyebarkan pengetahuan dan keterampilan di bidang jaringan komputer, Internet of Things, kemudian aplikasi mobile dalam bentuk pengabdian masyarakat. Ya. Jadi kalau melihat visi, misi, dan tujuan, nanti kompetensi yang prodi yang utama tentunya adalah bidang jaringan komputer, kemudian Internet of Things, dan aplikasi mobile. Nah, itu tentunya kompetensi yang nanti akan didapatkan oleh mahasiswa prodi teknologi komputer. Nah, untuk profil lulusan dari program studi teknologi komputer, jadi ini nanti diharapkan tentunya kalau sudah lulus dari prodi teknologi komputer akan memiliki profil-profil lulusan sebagai berikut. Yang pertama adalah administrator jaringan. Jadi harapannya nanti memiliki kemampuan untuk membangun, memelihara, dan mengaudit sistem jaringan komputer pada organisasi skala menengah ke bawah. Kemudian juga keamanan jaringan.
Jadi nanti diharapkan memiliki kemampuan mengkonfigurasi sistem jaringan komputer yang aman dan mengaudit sistem keamanan jaringan komputer. Kemudian yang ketiga adalah pengembang sistem IoT. Ya, jadi ini mampu membangun dan memelihara sistem IoT untuk perpindahan dan koleksi data. Kemudian yang keempat, pengembang aplikasi mobile. Ini mampu membangun aplikasi mobile untuk pengambilan dan penyajian data serta pengendalian pada sistem IoT. Terus profil yang kelima adalah technopreneur. Jadi mampu menjadi wirausaha di bidang jaringan komputer atau sistem IoT. Dari profil tersebut, tentunya agar dapat mencapai profil tadi, itu ada capaian pembelajaran di Prodi Teknik Komputer, itu ada 3 tahap atau per tahun ya, jadi ada 3 tahun, yang mana tahun pertama ini nanti diharapkan mahasiswa menguasai dasar-dasar sistem komputer, kemudian terampil menginstal, memelihara, dan memperbaiki sistem komputer, dan menguasai dasar-dasar algoritma dan pemrograman, menguasai dasar-dasar sistem basis data dan aplikasi web, kemudian terampil menginstal, mengelola, memelihara, memperbaiki, dan mengoptimalisasi jaringan skala SOHO atau jaringan skala kecil, dan mampu mengembangkan dalam berkomunikasi, kerjasama, dan beradaptasi pada perkembangan ilmu. Nah, ini secara umum harapannya di tahun pertama ini mahasiswa mampu menangani jaringan dalam skala kecil. Kemudian untuk tahun yang kedua, mahasiswa terampil dan dalam mengembangkan program aplikasi berbasis Internet of Things atau IoT, membangun aplikasi sistem pada mobile, terampil menginstalasi, merawat, dan mengembangkan interoperabilitas sistem komputer pada jaringan komputer skala enterprise. Nah, di tahun kedua ini harapannya sudah bisa mengembangkan jaringan enterprise ya. Kemudian yang tahun ketiga, mahasiswa menguasai teknologi cloud, menyelesaikan permasalahan keamanan jaringan. Dan pada tahun ketiga ini mahasiswa juga melakukan praktek kerja lapangan. Jadi memang untuk tahun ketiga ini nanti ada PKL dan proyek akhir ya. Nah, di mana untuk proyek akhir mahasiswa harus membuat karya yang berhubungan dengan sistem di bidang Internet of Things, aplikasi mobile maupun jaringan komputer. Berikutnya terkait kurikulum ya, jadi di Prodi Teknologi Komputer ya telah dibuat kurikulum baru tahun 2019 ya, di mana tentunya karena program diploma ada 6 semester. Nanti buat mahasiswa baru tentunya adalah perlu Anda cermati untuk materi mata kuliah ya, bukan materi mata kuliah di semester 1. Nah, pastikan juga nanti di KRS yang telah saya sampaikan di grup itu adalah mata kuliahnya ada pengenalan teknologi informasi, algoritma dan pemrograman, kemudian praktikum algoritma dan pemrograman, sistem operasi, bahasa Inggris 1, praktikum instalasi komputer, dasar teknik listrik, praktikum dasar teknik listrik, sistem digital, agama, dan matematika. Nah, di semester 1 itu tentunya harapannya nanti juga harus lulus semua. Kemudian di semester 2 ini tentunya termasuk tahun pertama yang harapannya nanti di 2 semester ini Anda bisa lulus semua, kemudian bisa naik tingkat 2. Kemudian untuk yang semester 3 dan 4
mungkin lebih detail nanti bisa Anda baca ya. Kemudian semester 5 dan 6 mungkin di situ perlu Anda cermati. Untuk yang semester 6 itu hanya praktik kerja lapangan atau PK dan proyek akhir ya. Nah, ini harapannya kenapa hanya 2 ya, nanti biar Anda di semester ini benar-benar mengimplementasikan ilmu yang didapat dari semester 1 sampai dengan 5. Oke. Berikutnya adalah pelaksanaan pembelajaran. Ya, tentunya pelaksanaan pembelajaran akan diawali dengan registrasi ulang yang tentunya sudah dilakukan. Kemudian perwalian atau bimbingan akademik yang ini sudah ada sarana lewat WA group dengan dosen wali. Ya. Nah, tentunya WA group ini tidak hanya untuk perwalian terkait materi kuliah, mata kuliah yang diambil, tapi juga terkait apapun yang itu ditujukan untuk kelancaran studi. Nah, setelah itu juga pendaftaran rencana studi ini di syakat.akom.ac.id untuk mahasiswa baru. KRS-nya atau pendaftaran rencana studinya itu akan diisikan oleh bagian akademik. Kemudian untuk perkuliahan itu nanti karena ini kebanyakan masih online menggunakan Learning Management System dari Akakom ELA yang alamatnya di situ di https://elearning.akakom.ac.id. Nah, kemudian terkait mata kuliah ya, jadi di perkuliahan nanti mata kuliah itu ada mata kuliah teori, kemudian praktikum, praktik atau project, dan gabungan teori dan praktik. Nah, untuk teori itu nanti tutorial di kelas ya, tapi sekali lagi karena masa Covid itu secara online gitu ya, jadi tutorialnya di kelas itu sebanyak 14 kali, kemudian diikuti UTS dan UAS. Tapi perlu Anda ketahui nanti untuk AS harus mengikuti, karena kalau Anda tidak UAS maka otomatis nanti nilainya adalah E ya. Kemudian yang kedua adalah praktikum. Ini berisi pembuktian konsep di teori di laboratorium pelaksananya, kemudian tentunya ada laporan dan diakhiri responsi atau ini sebagai ujian akhir. Ini juga kalau tidak ikut responsi otomatis Anda akan dapat nilai E atau tidak lulus. Dan yang ketiga, praktik atau project. Ini adalah pengembangan dari penerapan teori, bisa di kelas ataupun di lab, dan biasanya berkelompok ya, walaupun dimungkinkan juga mandiri. Nanti akan menghasilkan produk dan juga mungkin ada laporan dan presentasi. Nah, di akhir atau presentasi kalau kalian juga tidak ikut nanti nilainya E ya. Ini mohon diperhatikan ya agar tidak dapat nilai E. Kemudian yang keempat, gabungan teori dan praktik. Ini satu mata kuliah tapi nanti ada teori dan praktik. Dan berikutnya adalah rencana studi semester. Nah, rencana studi yang akan ditempuh mahasiswa dalam satu semester dilakukan di awal semester dengan melakukan pengisian rencana studi online pada waktu yang dijadwalkan. Tapi sekali lagi untuk mahasiswa baru sudah di-KRS-kan bagian akademik, nanti Anda silahkan mengecek aja untuk memastikan mata kuliah yang diambil itu adalah mata kuliah semester 1. Nah, sebelum melakukan rencana studi online, mahasiswa wajib bertemu dengan dosen pembimbing. Ya, tapi mungkin karena di awal saya kira tidak harus, tapi Anda bisa komunikasi via WA group yang telah dibagikan. Nah, di mana selain terkait dengan mata kuliah yang diambil, bisa berkomunikasi
mengenai rencana studi, kemudian mengembangkan potensi diri, kemudian cara belajar yang efektif, yang semua itu bertujuan agar kalian studi di prodi teknologi komputer ini bisa lancar dan lulus tepat waktu tentunya. Dan sekali lagi, konsultasi dapat dilakukan secara online tadi ya, melalui WA Group ataupun offline bila mana pandemi COVID ini sudah selesai. Oke, next berikutnya tentang pelaksanaan perkuliahan. Nah, pelaksanaan pendidikan diselenggarakan dengan menerapkan sistem satuan kredit semester. Nah, nanti akan ada dijelaskan secara detail. Kemudian untuk beban akademik mahasiswa program Diploma 3 itu meliputi atau ada 110 SKS yang terbagi dalam 6 semester sesuai tadi kurikulum yang saya sampaikan di awal tadi. Jadi ada 110 SKS dalam 6 semester. Kemudian beban akademik yang harus diambil oleh mahasiswa setiap semester disusun dalam bentuk paket. Jadi setiap semester itu sudah paket. Artinya program diploma ini setiap mahasiswa di tingkat yang sama itu mata kuliah yang diambil sama. Jadi ini memudahkan karena kalau contohnya di S1 bisa jadi antara satu mahasiswa dengan yang lain dalam satu tingkat itu bisa berbeda SKS yang diambil. Nah, kemudian mahasiswa harus menempuh seluruh mata kuliah yang telah ditentukan pada semester yang berjalan. Jadi sudah pasti kalau kalian tingkat 2 di semester 3, maka mata kuliah yang diambil itu sudah dalam satu paket. Semua di tingkat itu akan sama mata kuliah yang diambil. Next, berikutnya perkuliahan tadi ya sudah saya sebutkan juga meliputi teori, praktik dan praktikum. Nah, kemudian terkait pelaksanaan teori ya dalam satu semester tadi ada 14 pertemuan ditambah UTS dan UAS ini untuk teori, kemudian untuk praktikum itu ditambah responsi, sedangkan praktik itu ditambah dengan presentasi. Kemudian berikutnya mahasiswa berhak melayani berhak atas pelayanan perkuliahan secara penuh sesuai ketentuan yang berlaku. Jadi tentunya ada batas-batas minimal perkuliahan yang harus didapatkan oleh mahasiswa. Jadi nanti kalau memang perkuliahannya itu jumlahnya sedikit ya tentunya akan mungkin ada penambahan pertemuan ya. Jadi karena itu hak layanan yang diberikan kepada mahasiswa. Oke, berikutnya penyusunan dan perancangan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan SKS ini sebagai tolak ukur beban akademik mahasiswa, di mana satu SKS kuliah pelaksanaannya itu 50 menit. Jadi kalau nanti ada mata kuliah itu 2 SKS berarti ada 100 menit. Sedangkan untuk satu SKS praktik itu pelaksanaannya adalah 100 menit. Nah, dari sini Anda harus bisa membedakan satu SKS kuliah dengan praktik dari sisi waktu sudah beda ya. Jadi kalau teori 50 menit, praktik 100 menit, kemudian untuk satu SKS praktikum itu 120 menit. Dan ada PKL ya, 2 SKS PKL ini sama dengan 4 jam, kurang lebihnya 240 menit kerja. Nah, selain perkuliahan yang kemudian dilaksanakan di kampus ya, tentunya harus diiringi oleh sekitar 2 jam kegiatan terstruktur dan sekitar 2 jam kegiatan mandiri. Nah, kegiatan terstruktur ini apa? Nah, ini dilaksanakan dalam rangka mendukung kegiatan perkuliahan. Jadi misalnya mengerjakan tugas, menyelesaikan soal,
membuat bahan presentasi dan lain sebagainya. Jadi maksud di sini bahwa mahasiswa harus berpikir bahwa satu SKS ataupun 2 SKS perkuliahan itu tidak hanya 100 menit tadi ya, yang di kelas atau di kampus, tetapi bisa jadi ya, itu kalau ada kuliah dan seterusnya tentunya ada tambahan tadi untuk kegiatan yang terstruktur 2 jam. Nah, makanya jangan mengeluh kalau ada tugas, karena memang SKS itu tidak hanya artinya waktunya tidak hanya di kelas, tapi juga ada tugas. Selain itu juga tadi kegiatan 2 jam untuk kegiatan mandiri, ini merupakan kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa secara mandiri untuk mendalami materi pembelajaran. Jadi selain kuliah, kemudian mengerjakan tugas ataupun menyelesaikan soal dari dosen yang itu dikerjakan di luar kelas ya, itu juga kalian diusahakan untuk mandiri memperdalam terkait dengan mata kuliah yang Anda pelajari. Jadi diusahakan untuk sekali lagi mendalami materi. Nah, sehingga dari penjelasan ini bisa kita simpulkan satu SKS kuliah kita lihat pelaksanaannya 50 menit. Kemudian kegiatan terstrukturnya 2 jam, kegiatan mandirinya sekitar 2 jam juga. Nah, sehingga tentunya waktu untuk kita mempelajari mata kuliah tertentu itu di kampus itu tentunya waktunya lebih singkat dibanding di luar kampus, dalam hal ini mengerjakan tugas dan juga mendalami materi pembelajaran. Oke, next. Berikutnya ini tentang PKL dan proyek akhir, yang mana PKL dan proyek akhir ini berada di semester 6. Jadi semester 6 nanti kalian tinggal mengerjakan PKL dan proyek akhir. Hanya saja memang untuk PKL ini membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena memang kerja di lapangan ya. Jadi PKL atau praktek kerja lapangan ini mahasiswa melaksanakan praktek kerja pada kantor atau instansi tertentu ya, nanti tentunya bisa di CV atau PT atau instansi pemerintah atau BUMN. Nah, ini waktunya kurang lebih 2 sampai 3 bulan. Nah, ini kalau di total kurang lebihnya sekitar 288 jam. Ya. Nah, tambah lagi tentunya nanti kalau kita melakukan PKL ya, tempat PKL-nya harus yang sesuai dengan kompetensi prodi. Ya, yang tadi bidangnya ada jaringan komputer, Internet of Things, ataupun aplikasi mobile yang terkait dengan sistem IoT. Kemudian untuk proyek akhir, nah ini adalah mata kuliah yang bersifat praktik dan merupakan akumulasi kompetensi selama belajar. Proyek akhir ini dikerjakan di laboratorium sesuai jadwal yang ditetapkan dan dibimbing oleh satu dosen pembimbing yang ditetapkan oleh program studi. Jadi proyek akhir itu secara umum akan dikerjakan oleh mahasiswa di laboratorium. Nah, nanti dinamakan di kelas proyek akhir. Ya. Dan sudah ditetapkan juga dosen pembimbingnya, di mana satu mahasiswa, dosen pembimbingnya satu. Namun demikian ada juga dimungkinkan bahwa proyek akhir itu temanya diambil dari tempat PKL, ya. Tapi tentunya itu melalui persetujuan dari prodi. Terus hasil proyek akhir ini berupa produk software dan atau hardware, di mana hasil ini nantinya akan diujikan dalam sidang proyek akhir. Nah, biasanya di sidang proyek akhir itu ada 2 dosen penguji dan 1 dosen pembimbing. Oke, next berikutnya yudisium akhir semester. Ya. Yudisium yang dilaksanakan pada setiap akhir semester untuk memberi ketetapan nilai pada semester yang berlangsung. Jadi nanti
di setiap semester itu akan ada yudisium akhir untuk menetapkan nilai yang mana tujuannya juga bila mana nanti di yudisium akhir itu ada nilai D atau E, ya, nah, tentunya itu menjadi catatan untuk kemudian wajib diperbaiki. Nah, untuk nanti yudisium akhir semester ganjil, untuk perbaikannya akan dilakukan di semester antara bila mana ada mata kuliah yang tidak lulus, ya. Sedangkan yudisium akhir semester genap itu tentunya akan menetapkan nilai semester ganjil dan genap. Demikian juga nanti untuk menetapkan mahasiswa itu naik tingkat atau tidak bila mana dia tingkat 1 yang menuju tingkat 2 atau tingkat 2 yang mau naik ke tingkat 3. Nah, untuk bisa lolos di kenaikan tingkat ini, syaratnya tentunya semua mata kuliah yang diambil dalam 1 tahun atau 2 semester, ya, ganjil genap di tahun akademik tersebut itu lulus semua. Nah, tentunya agar lulus semua itu tidak ada nilai D atau E. Nah, memang ada beberapa mata kuliah yang boleh nilai D, tetapi itu harus persetujuan dari prodi. Itu tentang yudisium akhir semester baik ganjil maupun genap. Nah, berikutnya adalah kelulusan. Jadi kalau ada yudisium akhir semester, kemudian ada yudisium akhir semester genap atau kenaikan tingkat, nah berikutnya adalah kelulusan. Nah, ini adalah yudisium akhir di tingkat 3. Nah, nanti di yudisium kelulusan ini tentunya ada beberapa hal yang harus disiapkan atau Anda harus mengumpulkan misalnya berkas-berkas yang ini sebagai syarat untuk yudisium kelulusan. Artinya yudisium untuk Anda bisa lulus di prodi teknologi komputer. Nah, antara lain yang pertama di situ adalah memiliki TOEFL minimal 375, ya. Kemudian memiliki sertifikasi bidang jaringan. Nah, itu bisa CCNA atau mungkin bidang jaringan dari produk lain, ya, misalnya mikrotik. Kemudian juga wajib mengumpulkan video proyek akhir. Jadi di prodi teknologi komputer itu syarat untuk yudisium salah satunya adalah mengumpulkan video tentang proyek akhir yang sudah dikerjakan. Tapi tentunya syarat-syarat untuk kelulusan di prodi teknik komputer tidak ini, ya, mungkin tentunya harus mengumpulkan ijazah SLTA-nya, kemudian akte kelahiran dan seterusnya. Nah, berikutnya tentang penilaian hasil belajar. Jadi nanti kalau Anda sudah selesai di dalam 1 semester dari mata kuliah yang diambil, maka nanti akan mendapatkan nilai yang berupa nilai huruf, ya. Jadi ada nilai huruf, itu ada nilai A itu yang paling tinggi, kemudian B, C, D, dan E. Nah, dari nilai huruf ini akan memiliki indeks nilai atau bobot. Jadi kalau A itu nanti bobotnya 3, A bobotnya 4, B 3, C 2, D 1, dan E 0. Nah, untuk keterangan di situ berarti A itu amat baik, B baik, dan seterusnya. Itu tentang penilaian. Jadi mungkin kalau di waktu sekolah tentunya masih berupa angka, ya. Nah, nanti kalau di kuliah ini nilai yang Anda dapatkan adalah nilai A, B, C, D, E, di mana masing-masing memiliki bobot seperti yang ada di tabel. Berikutnya adalah penilaian atas keberhasilan studi, ya. Penilaian atas keberhasilan studi dalam 1 semester itu dinyatakan dalam indeks prestasi atau IP. Jadi nanti Anda
akan tentunya tidak asing lagi setelah ini istilah IP, indeks prestasi. Ya kalau mau bagus ya diusahakan memang IP kalau saat ini di atas 3 ya. Idealnya syukur-syukur di atas 3,5 itu nanti status kelas Anda bisa cum laude ya. Nah, tentunya dengan masa studi 3 tahun. Kemudian yang kedua, penilaian atas keberhasilan studi. Ya, mahasiswa secara kumulatif dinyatakan dalam indeks prestasi kumulatif. Jadi IPK ini kumulatif itu adalah IPK selama kalian studi di prodi teknologi komputer. Jadi kalau semester 1 ya tentunya IPK dengan IPS sama. Tapi nanti kalau sudah sampai selesai dalam 6 semester, nah IPK ini adalah indeks prestasi dari semester 1 sampai dengan 6. Untuk nilai dari IP atau IPK ini berkisar antara 0 sampai dengan 4. Jadi kalau ada orang IP-nya 4 ya itu nilainya maksimal semua ya. Kemudian untuk perhitungan IP dan IPK ini menggunakan rumus bahwa IP atau IPK itu adalah jumlah dari setiap mata kuliah dikalikan nilai dari mata kuliah tersebut. Kemudian dibagi dengan jumlah total SKS. Nah ini nanti akan ketemu IPK. Hanya saja IPK itu ada dibagi lagi, di situ ada IPS. Nah ini dihitung untuk tiap semester. Jadi kalian nanti akan dapat IPS, IP di setiap semester. Jadi semester 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan juga ada IPK adalah IP kumulatif, keseluruhan semester yang telah dijalani. Nah, mungkin terkait IP ini ya sekali lagi harapannya tadi IPK-nya di atas 3 dan tentunya harus lulus semua, karena bisa jadi IPK-nya 3 tetapi ada mata kuliah nanti yang tidak lulus di 1 tahun atau 2 semester untuk kenaikan tingkat, ada E1 saja tidak lulus. Jadi semua mata kuliah sekali lagi harus lulus untuk kemudian kalian bisa naik tingkat. Next, berikutnya. Nah, di slide berikutnya ini di program studi teknologi komputer itu juga ada pengembangan diri. Yang di situ ada kuliahnya, kemudian diakhiri dengan kegiatan outbound, ya seperti yang ada di slide ya. Nah, di mana di pengembangan diri nanti ada mata kuliah pengembangan diri dan diakhiri dengan outbound ini harapannya mahasiswa nanti akan memiliki kemampuan berkomunikasi, kemudian kerjasama dan juga untuk meningkatkan kemampuan pengembangan diri. Next, berikutnya tentang pelaksanaan perkuliahan juga, tapi yang di sini poin yang terakhir adalah waktu penyelesaian pendidikan program diploma. Nah, ini yang penting. Jadi sudah ketetapan bahwa kalau program diploma ini sekurang-kurangnya 6 semester. Ya, jadi minimal untuk bisa menyelesaikan program D3 itu harus 6 semester atau 3 tahun. Tetapi selama-lamanya adalah 10 semester. Karena kalau melebihi dari 10 semester, ini sesuai dari regulasi atau aturan pemerintah, jadi lebih dari 10 semester atau 5 tahun, nanti risikonya Anda tidak dapat PIN. Ya, PIN ini adalah penomoran ijazah nasional. Nah, sehingga di prodi teknologi komputer ini ada batasan maksimal kalian tidak bisa maksimal tidak naik tingkat itu maksimal 2 kali. Jadi kalau lebih dari 2 kali ya tentunya risikonya akan di DO atau di drop out. Nah, ini perlu Anda cermati ya di awal Anda masuk kuliah. Jadi ya usahakan jangan sampai tidak naik tingkat. Karena di sini tidak naik tingkat 2 kali
itu akan ditinjau dan dimungkinkan kemudian akan drop out, yang artinya Anda tidak bisa menyelesaikan studi. Next, berikutnya. Nah, yang berikutnya ini terkait pedoman dan peraturan akademik ya. Sebenarnya apa yang saya sampaikan itu di buku pedoman akademik sudah ada ya. Jadi sebagian apa yang saya sampaikan sudah ada, dan nanti tentunya akan saya sampaikan mungkin dalam bentuk soft copy via grup WA ya, di samping file PPT ini juga pedoman akademik dan juga peraturan akademik ya. Nah, mungkin terkait peraturan akademik itu perlu Anda ketahui bahwa di program studi itu tentunya mengacu peraturan akademik yang ada di stimik.com. Itu kalau ada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ya nanti akan kena sanksi. Nah, nanti silahkan dilihat di peraturan akademik pelanggaran-pelanggaran apa yang ada di situ, kemudian juga akan disampaikan di situ sanksinya ya. Nah, itu tentunya sekali lagi wajib atau harus mahasiswa memahami pedoman dan peraturan akademik. Next, berikutnya. Nah, ini berikutnya adalah dosen-dosen di program studi teknik komputer. Jadi bisa Anda lihat di layar, di situ ada Bapak Dr. Rizbirta Bernard MT, kemudian ada Ibu LN Harnaningrum SSI MT. Nah, beliau satu-satunya dosen putri ya, dan beliau sedang studi S3 di UGM. Kemudian yang ketiga Bapak Totok Butiyoko STMT, yang keempat Bapak Yudi Kusnanto STMT, kemudian yang kelima saya sendiri Adi Kusjani STMN, dan yang keenam Bapak Lufan Hadi Pramono SST MT. Oke, kemudian yang terakhir, nah ini tip dan trik ya, barangkali tip dan trik ini mungkin mendorong Anda agar studinya bisa lancar. Jadi beberapa hal yang mendorong studinya lancar. Nah, ini yang perlu Anda ingat, dan ini ya diistilahkan di sini tip dan trik agar Anda studinya lancar. Yang pertama adalah ingat orang tua ya. Maksudnya di sini ya selalu ingat orang tua bahwa Anda kuliah di sini biayanya sudah cukup mahal. Ya harus tentunya serius dalam studi ya, sehingga tentunya harapan orang tua untuk kemudian lulus kuliah bisa tercapai ya. Kemudian yang dua adalah disiplin. Nah, ini penting ya, karena saya lihat selama ini yang kemudian tidak naik tingkat itu ya karena disiplin, dalam arti ya kuliah tentunya selama 1 semester 14 pertemuan ya harus hadir, ikut UTS dan ikut UAS ya. Dan menurut saya kalau semua aturan dan disiplin dalam berkuliah itu dikerjakan ya, menurut saya rata lulus. Jadi yang tidak lulus itu ya karena tidak disiplin tadi. Pas ujian ini matulah tertentu UTS-nya nggak ikut atau UAS-nya nggak ikut, yang tadi seperti di awal itu nanti nilainya bisa E. Kemudian juga niat yang baik, senang ya, bersungguh-sungguh, kemudian atasi godaan. Ini yang jelas ini juga sering terjadi. Jadi bagi mahasiswa baru kalau nanti sudah di Jogja ya, nah ini kadang-kadang karena sudah tidak tinggal serumah dengan orang tua, bebas di Jogja, nanti godanya berbagai macam ya. Misalnya mungkin sering bermain atau suka game yang tidak terkontrol sehingga kemudian tidak bisa ikut kuliah atau tidak rajin kuliahnya. Nah, ini bisa terjadi kalau misalnya main game atau main kemana sampai malam sehingga kuliah jam 8 sering kemudian tidak diikuti. Nah, tentunya kalau nanti tidak mengikuti kuliah ya risikonya kemungkinan
tentunya tidak akan lulus. Yang keenam tentunya juga perbanyak relasi atau teman. Nah, ini tentunya adalah teman yang satu angkatan ya. Jadi harus dengan teman satu angkatan itu harus sering bergaul atau kompak gitu ya. Jangan sampai nanti kamu tidak kompak dengan teman seangkatan. Nah, ini biasanya akan ketinggalan, karena kalau kalian kompak kemudian saling memberi informasi untuk kemudian belajar bersama, atau mungkin kalau punya materi berbagi bersama, nah sehingga kalau ada yang tidak jelas dan seterusnya bisa ditanyakan ke teman, ataupun dalam ini memilih teman yang kemudian memiliki kemampuan lebih. Kemudian yang 7 atau yang terakhir adalah sabar. Jadi ini mungkin beberapa tips dan trik yang perlu diperhatikan. Nah, harapannya ya tadi studi kalian bisa lancar dan Anda bisa lulus dengan tepat waktu. Nah, saya kira mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan program studi teknologi komputer. Nah, kemudian ada beberapa hal yang materi PowerPoint ini yang kalian belum jelas, silahkan nanti bertanya di grup WA untuk mahasiswa yang aktif di Prodi Teknik Komputer. Saya kira dari saya cukup itu saja. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.